Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Bu Ajeng kembali, kali ini kita akan belajar mengenai fungsi. Khususnya nanti kita akan bahas tentang notasi fungsi dan rumus fungsi. Tapi sebelumnya kita ingat-ingat dulu yuk, fungsi itu apa sih? Nah, fungsi itu bisa juga kita kenal sebagai suatu pemetaan. Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B. Artinya apa? Artinya gini, anggota A itu memiliki pasangan semua dan anggota A itu pasangannya harus satu. Contohnya gimana? Nah, ini contohnya. Ini ada fungsi, ada relasi khusus atau fungsi nomor absen ya. Ada dua himpunan, himpunan A dan himpunan B. Himpunan A ini anggotanya adalah nama siswa, sementara himpunan B ini anggotanya adalah nomor absen. Tadi ingat ya, syarat fungsi itu anggota A memiliki pasangan semua. Kita lihat, di sini Ade punya pasangan, Bobby punya pasangan, Cici punya pasangan, Dedi punya pasangan. Lalu yang kedua, anggota A pasangannya harus satu. Bisa kalian lihat, di sini pasangannya juga cuma satu. Ade nomor absennya tuh 1, Bobby nomor absennya 2, Cici nomor absennya 3, dan Dedi nomor absennya adalah 4. Nah, kalau anggota himpunan B ini ada yang nggak punya pasangan gimana? Nggak masalah, karena yang kita lihat adalah himpunan A. Himpunan A harus punya pasangan semua, dan pasangannya cuma satu. Setelah kalian mengingat tentang fungsi, sekarang kita akan bahas mengenai notasi fungsi dan rumus fungsi. Sekarang perhatikan contoh fungsi berikut ini. Nah, ini ada dua himpunan, himpunan A dan himpunan B, dihubungkan oleh suatu fungsi F. F kecil ditulis di tengah-tengah seperti ini ya. Kalian bisa lihat contohnya. Nah, fungsi di samping ini, fungsi di samping kiri, di sebelah kiri ini, kalau secara matematis itu bisa dinotasikan dengan nih, F titik 2 X panah 3X plus 5. Atau cara bacanya gini. Fungsi F, ini fungsi F, memetakan X ke 3X plus 5. Nah, selanjutnya 3X plus 5 ini kita sebut sebagai rumus fungsi. Rumus fungsi ini dituliskan dengan F dalam kurung X. Nah, kenapa ini F? Karena tadi di sini kan fungsinya F. Maka rumus fungsinya nulisnya F dalam kurung X. Kalau di sini G, berarti nanti di sini G dalam kurung X. Kalau di sini H, berarti ini nanti rumus fungsinya nulisnya H dalam kurung X. Jadi tergantung fungsinya itu apa. Nah, maka ini kalau ditanya, ini rumus fungsinya apa? Kita bisa jawab, rumus fungsinya adalah F dalam kurung X sama dengan 3X plus 5, atau singkatnya, Fx sama dengan 3X plus 5. Kalian pasti bertanya-tanya, kenapa di sini bisa 3X plus 5? Sehingga rumus fungsinya jadi Fx sama dengan 3X plus 5. Nah, dalam materi fungsi, X itu sebenarnya adalah anggota-anggota himpunan A atau ini anggota-anggota himpunan yang di sebelah kiri. Nah, berarti dalam konteks ini kita punya X-nya 0, lalu X-nya 1, X-nya 2, dan X-nya 3. Nah, kenapa ini kok bisa jadi 3X plus 5 rumus fungsinya? Akan saya coba jelasin. Nah, tadi kita punya pertama, X-nya adalah 0. Di sini punya X-nya sama dengan 0 ya, yang pertama, X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, berarti ini, tadi kan kita punya Fx sama dengan 3X plus 5. Nah, ternyata X-nya diganti 0 nih, X-nya sama dengan 0, berarti di sini jadi F 0. Kenapa?
Nih, X-nya diganti dengan 0. Karena ini X-nya diganti 0, berarti yang belakang sini juga ikut diganti. Maka ini bisa kita tulis jadi 3, X-nya ganti 0, kali 0 plus 5. Terus kita hitung biasa. 3 kali 0, 0. Masih plus 5, plus 5. 0 plus 5 berapa? 5. Nah, ternyata kalau X-nya 0, nilai F0 itu 5. Kalau kita lihat diagram panahnya, kalau X-nya 0, pasangannya 5. Sama ya. Lalu yang kedua, kita punya X-nya sama dengan 1. X-nya sama dengan 1. Nah, ini berarti di sini nanti jadi F, X-nya diganti dengan 1. Nah, F1, Fx sama dengan 3x plus 5. F1 jadi 3, X-nya ganti 1, kali 1 plus 5. 3 kali 1, 3. Masih plus 5. 3 plus 5 sama dengan berapa? 8. Kita cek diagram panahnya. Kalau X-nya 1, pasangannya 8. Ini 1, sini 8. Sama ya. Yang ketiga, kita punya X-nya sama dengan 2. Berarti di sini jadi F berapa? F2. Bener banget. Berarti ini jadi 3 kali X-nya kita ganti dengan 2. 3 kali 2 plus 5. 3 kali 2 berapa? 6. Masih plus 5. 6 plus 5 berapa? 11. Nah, ternyata kalau X-nya 2, pasangannya 11. Benar, X-nya 2, pasangannya 11. Yang terakhir, kita punya X-nya sama dengan 3. Berarti ini nanti jadi F berapa? F3. X-nya kita ganti 3, jadi 3. X-nya kita ganti 3, di sini 3. 3 kali 3 plus 5. 3 kali 3 berapa? 9, masih plus 5. 9 plus 5 adalah 14. Jadi kalau X-nya 3, F3 nilainya 14. Kita lihat di diagramnya. X-nya 3, pasangannya 14. Ternyata sama, cocok. Berarti benar kalau rumus fungsinya adalah Fx sama dengan 3x plus 5. Atau ini bisa kita tulis juga jadi kayak tadi nih. F titik 2x panah 3x plus 5. Fungsi F memetakan x ke 3x plus 5. Jelas ya? Sekarang kita akan membahas contoh soal berkaitan dengan notasi fungsi dan rumus fungsi. Oke, kita masuk contoh soal pertama. Suatu fungsi f memiliki rumus fungsi fx sama dengan 5x plus 9. Nilai fungsi untuk x sama dengan 2 adalah, nah gimana nih? Di sini pertama diketahui fx sama dengan 5x plus 9. Terus nilai fungsi untuk x sama dengan 2 berapa? Nah, artinya apa nih yang ditanyakan? Yang ditanyakan ini nih, nilai fungsi untuk x sama dengan 2, berarti sama aja f2. Ini berapa? Oke. Kita punya fx sama dengan berapa tuh? 5x plus 9. Nah, kalau f2, kalau x-nya sama dengan 2, berarti ini x-nya yang di dalam kurung kita ganti 2. Karena yang di sini diganti 2, belakangnya ikut ganti. Jadi 5 kali 2 masih plus 9. Plus 9. Nah, kita hitung yuk. 5 kali 2, 10. Plus 9. 10 plus 9 berapa? 19. Ya, ketemu. Jadi, nilai fungsi untuk x sama dengan 2 adalah 19. Gampang ya? Kita masuk contoh soal kedua. Jika f memetakan x ke 4x min 3, tentukanlah A. Rumus fungsinya. Nah, gimana rumus fungsinya tadi? Ini kan fungsinya f, berarti rumus fungsinya pakai f juga. Kita tulis f dalam kurung x. Berapa rumus fungsinya? Kita lihat yang di sebelah kanan tanda panah. 4x min 3. Nah, ketemu rumus fungsinya adalah 4x min 3. Sekarang yang B. Nilai fungsi untuk x sama dengan 7. Yang ditanya nilai fungsi, x-nya diganti 7. Berarti sama aja ini yang ditanya adalah f7. X-nya diganti 7. Berarti ini sama aja 4. X-nya ganti 7. X-nya ganti 7 jadi 4 kali 7 min
3. 4 kali 7 berapa? 28. Masih dikurangi 3. 28 kurangi 3 berapa? 25. Jadi, nilai fungsi untuk X sama dengan 7 adalah 25. Oke, sekarang yang ketiga. Bayangan dari 20. Wah, maksudnya apa nih? Bayangan dari 20 itu sama aja, diketahui X-nya itu 20. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah F20. Sama cara nyarinya. Tadi kan rumusnya 4X min 3. 4X min 3. Berarti X-nya kita ganti 20 jadi 4. X-nya ganti 20. 4 kali 20 kurangi 3. 4 kali 20 adalah 80. 80 kurangi 3. Berapa hasilnya? 77. Jadi, bayangan dari 20 adalah 77. Yang terakhir, tentukanlah range jika domainnya adalah 2, 4, 6. Artinya apa? Domain itu kan himpunan yang sebelah kiri ya. Berarti kita nanti punya X-nya pertama sama dengan 2. Nah, dari X2 ini kita cari F2. F2 berapa? Ingat tadi rumusnya. Rumusnya kan ini 4X min 3. Berarti sekarang X-nya ganti 2. Jadi 4 kali 2 min 3. 4 kali 2 berapa? 8. 8 kurangi 3 sama dengan 5. Oke, sekarang X-nya yang kedua adalah 4. Berarti kita cari nilai dari F4. Nah, X-nya kita ganti 4 ya. Tadi kan 4X min 3. Berarti 4, X-nya ganti 4. 4 kali 4 min 3. 4 kali 4, 16. 16 kurangi 3. Hasilnya berapa? 13. Terus yang terakhir, X-nya sama dengan 6. Berarti kita suruh nyari F6. Berarti X-nya kita ganti 6. Tadi 4X min 3. Jadi 4, X-nya kita ganti 6. 4 kali 6 min 3. 4 kali 6, 24. Kurangi 3, hasilnya 21. Nah, berarti kita punya jawaban 5, 13, 21. Kita nulisnya gini. Range atau range juga boleh. Sama dengan kurung kulawal. Berapa hasilnya? 5, 13, sama 21. Tutup kurung kulawal. Ketemu rangenya 5, 13, 21. Jelas ya? Contoh soal terakhir, contoh soal nomor 3. Untuk fungsi f yang memetakan x ke 2x min 3, nilai dari f m plus 8 adalah... Nah, gimana nih? Kita cari rumus fungsinya dulu ya. Kita cari rumus fungsinya berarti fx sama dengan berapa? Kita lihat yang di sebelah kanan tanda panah, 2x min 3. Berarti di sini 2x min 3. Sekarang kita lihat yang ditanyakan. Yang ditanyakan f m plus 8. Tulis di bawahnya f m plus 8. Nah, lihat ternyata x-nya ini kita ganti dengan m plus 8. Berarti yang di sini juga diganti dengan M plus 8. Jadi 2. X-nya kita ganti dengan M plus 8. Masih dikurangi 3. Kurangi 3. Nah, kita kalikan satu-satu. 2 kali M. 2M. Terus 2 kali 8. Berarti plus 16. Masih dikurangi 3. Nah, 2M tetap 2M. 16 kurangi 3 berapa? 13. Ini masih bisa dijumlah enggak? Enggak bisa ya. Karena ini punya M, yang ini enggak punya. Berarti ini hasilnya. Jawabannya adalah 2M plus 13. Cukup sekian dari Bu Ajeng. Semoga apa yang Ibu sampaikan kalian bisa memahaminya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.